Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan salaman amma badu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaludin Al-Ayubi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, semester 6, program studi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi terkait memahami ejaan dan pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yang mana video ini merupakan penyempurnaan atau pemenuhan tugas pada mata kuliah penyuntingan naskah terjemahan yang diampu oleh Dr. Darsita Suparno M.Hum. Nah, baiklah teman-teman, mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni pendahuluan. Kegiatan tulis-menulis, sebagaimana kita mengetahuinya, merupakan sebuah entitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Terlebih, tulis-menulis telah ada sejak zaman dahulu kala, yang mana terbukti dari adanya prasasti, dan peninggalan-peninggalan yang dimana di sana terdapat karya tulisan. Nah, terlebih pada saat ini, di mana teknologi yang kian canggih, mungkin kebanyakan di antara kita sudah tidak menulis tangan, tapi berpindah kepada penulisan yang menggunakan keyboard. Tapi terlepas dari itu semua, itu merupakan salah satu kegiatan yang disebut dengan tulis-menulis. Nah, kita bisa melihat bagaimana siklus pendidikan, siklus perkantoran, siklus media, dan lain hal sebagainya, itu tak luput dari kegiatan tulis-menulis. Oleh karenanya, urgensi dalam memahami aspek-aspek apa saja yang perlu kita cermati dan kita telaah agar menghasilkan sebuah karya tulisan yang baik dan berterima oleh masyarakat banyak, maka kiranya kita perlu memerhatikan beberapa unsur tersebut. Di antaranya adalah unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini meliputi segmen penggunaan ejaan, pemilihan diksi, penyusunan kalimat, dan pembuatan paragraf. Semua segmen-segmen ini mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam kegiatan tulis-menulis. Apabila kita melepaskan atau mengenyampingkan salah satu di antaranya, maka yang terjadi adalah tulisan kita akan menjadi tidak bagus. Pada contoh berikut, saya akan membacakan kalimat berikut. Di dalam bagian ini, saya mentakhrij hadis-hadis yang saya bawakan pada bagian pertama, dengan menerangkan lebih jauh tentang lafaz dan jalan-jalan periwayatannya, ditambah dengan penjelasan tentang sanad, syahid, penguat, pujian, dan celaan ulama pada perawi. Juga pensahihan dan pendoifan sesuai dengan ketentuan ilmu hadis yang mulia dan kaidah-kaidahnya. Kita dapat melihat pada kalimat ini terdapat beberapa kesalahan. Salah satu di antaranya adalah sang penulis menulis kata penghubung yakni di awal kalimat. Seharusnya kata penghubung seperti halnya di itu tidak menjadi sebuah awalan yang memulai sebuah kalimat. Juga pada penulisan transliterasi. Bukan hanya transliterasi, tetapi penulisan sebuah kata yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ditulis dengan kaidah-kaidah transliterasi. Seperti halnya sang penulis menulis hadis-hadis dengan T dan S. Hadis ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana kita ketahui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman kalau tidak percaya bisa melihatnya. Tulis saja hadis, H, A, D, I, dan S. Itu telah menjadi bahasa Indonesia. Jadi kesalahannya adalah sang penulis menulis hadis dengan menggunakan tambahan huruf T sebelum huruf S. Ini tidak perlu dan ini salah dalam kegiatan tulis-menulis. Nah, aspek-aspek ini merupakan sebuah kerangka berpikir atau paradigma yang sangat penting di dalam kegiatan tulis-menulis, yang apabila seseorang tersebut ingin menjadi seorang penulis yang handal dan tidak ingin ditertawakan oleh khalayak banyak, maka hendaknya sang penulis perlu mengetahui bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan di dalam dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah,
Pengertian ejaan, pembahasan yang kedua. Nah, mungkin kita agak sedikit bingung, apa sih itu ejaan? Apa yang disebut ejaan ketika seorang guru mengatakan kepada sang murid, ayo kita mengeja kata aku ingin makan. Nah, apakah yang demikian disebut dengan ejaan? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah aturan atau cara menggambarkan bunyi-bunyi, baik itu kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, yakni lambang huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Nah, jadi teman-teman, dari definisi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ejaan hanya terkait dengan tata bahasa tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan yang tadi telah saya singgung di muka, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan berarti tidak terdapat kaidah pemilihan diksi atau penyusunan kalimat. Nah, itu masuk ke dalam pembahasan sintaksis. Pada kenyataannya, banyak di antara kita mungkin tidak mengetahui apa itu esensi dari EYD, ejaan yang disempurnakan. Mungkin ketika ada seseorang yang menanyakan kepada orang lain, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka ketika kita bertanya kepada si orang tersebut, apa menurut Anda pedoman yang mendasari bahwa kita telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Maka jawaban orang tersebut akan, bagi kita, akan merujuk kepada EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, dengan kita merujuk pada EYD, maka kita telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini adalah jawaban yang kurang tepat ya teman-teman. Sebab EYD merupakan partikel kecil atau sebagian komponen dari kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, dalam slogan tersebut ada dua substansi yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi komunikasi pada saat itu. Tentunya, seorang murid tidak akan melakukan pembicaraan dengan gaya bahasa yang ia sampaikan kepada temannya ketika dia sedang berbicara kepada sang gurunya. Begitupun sebaliknya, sang guru pun juga tidak akan menggunakan gaya bahasa yang ia biasa ucapkan kepada temannya ketika mengajarkan sang murid. Nah, itu merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, yakni menyesuaikan penggunaan bahasa pada situasi komunikasi yang sedang kita alami pada saat itu. Nah, adapun penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan tata kaidah bahasa Indonesia. Nah, kaidah bahasa Indonesia itu meliputi tata bunyi, fonetik dan fonologi, tata bentuk kata, sintaksis, tata kalimat, tata bentuk kata, morfologi, tata kalimat, ini sintaksis, dan tata tulis. Nah, tata tulis itulah yang disebut dengan ejaan yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, teman-teman. Nah, yang ketiga, ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Sejak bahasa Indonesia masih bernama bahasa Melayu, setidaknya ada 3 ejaan yang pernah berlaku dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia kita. Nah, yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Nah, ejaan ini berlaku pada zaman kolonialisme, tepatnya pada kisaran tahun 1901 sampai dengan disusun ejaan baru. Nah, ejaan ini terdapat dalam kitab logat Melayu, dibacanya Melayu tapi tulisannya Melajoe, karena pada saat itu ejaannya masih ejaan Van Ophuijsen. Nah, yang kedua adalah ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Nah, ejaan ini merupakan perbaikan dari ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diberi nama ejaan Republik karena pada saat itu momen bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adapun penamaan dengan ejaan Suwandi karena pada saat pertama kali bangsa ini merdeka, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu adalah Mr. Suwandi. Nah, ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1947 sampai ejaan yang baru disusun. Nah, ejaan yang terakhir yang digunakan dari sejak zaman 19
sejak tahun 1972 sampai saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang familiar kita dengar dan kita ketahui disingkat dengan EYD. Nah, ini merupakan penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Ejaan ini diresmikan pemberlakuannya secara langsung oleh Presiden kedua Republik Indonesia, yakni Bapak Presiden Soeharto, berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, jadi itu merupakan 3 ejaan yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita masuk kepada perkembangan atau perubahan yang terjadi dari zaman ejaan Van Ophuijsen sampai zaman ejaan EYD ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah ejaan Ophuijsen, Republik, dan EYD. Pada zaman ejaan Ophuijsen, kata jujur ditulis dengan huruf D, J, O, E, D, J, O, R. Tapi dibaca tetap jujur. Atau ketika kita mengikuti hurufnya dibacanya Joijor. Nah, pada Republik ejaan Joijor agak sedikit direvisi dengan menghilangkan huruf O dan E-nya. Jadi dibaca jujur tapi masih ada D-nya. Nah, pada EYD ejaan yang disempurnakan itu telah berubah menjadi jujur. Jadi gabungan kata DJ itu berubah menjadi J. DJ pada Ophuijsen, Republik, itu berubah menjadi J. Nah, juga gabungan kata gabungan konsonan OE itu berubah menjadi U. Nah, biasa kan Omor, Soekarno, padahal kan Soekarno ya teman-teman. Nah, itu penggabungan konsonan OE menjadi U pada saat ini. Nah, gabungan konsonan DJ pada Ophuijsen dan Republik berubah menjadi J pada ejaan yang disempurnakan. Nah, begitu juga setuju, cucu menjadi tujuju, kemudian cucu dan cucu. Nah, gabungan konsonan TJ itu berubah menjadi C. Gabungan konsonan NJ itu berubah menjadi NY. Jadi dari janji menjadi nyanyi. Nah, nyanyi, tapi berubah hurufnya saja. Nah, juga gabungan konsonan NJ menjadi NY yang tadi telah dijelaskan. Dari menjuruh, menyuruh, dan menjadi menyuruh. Nah, juga gabungan konsonan CH menjadi KH. Seperti cawatir menjadi khawatir. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selebihnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Lalu pembahasan yang selanjutnya adalah terkait dengan huruf atau gabungan konsonan yang berubah dari zaman Van Ophuijsen, Republik, dan EYD. Nah, ini ya teman-teman, gabungan konsonan TJ pada Ophuijsen dan Republik berubah menjadi C. Gabungan konsonan DJ pada Ophuijsen dan Republik berubah menjadi J. Gabungan konsonan J berubah menjadi Y. Gabungan konsonan NJ menjadi NY. Gabungan konsonan CH menjadi KH pada EYD. Gabungan konsonan SJ pada Ophuijsen, SJ pada Republik berubah menjadi SY pada EYD, seperti musyawarah menjadi musyawarah. Nah, juga gabungan konsonan OE pada Ophuijsen berubah menjadi U pada Republik, dan EYD tetap menjadi U. Nah, itu ya teman-teman. Nah, sekarang pembahasan yang keempat terkait ejaan dan transliterasi. Nah, mungkin agak sedikit bingung bagi pegiat bahasa ya, apa sih bedanya antara ejaan dan transliterasi, dan juga persamaannya terkait keduanya. Nah, setidaknya ada beberapa persamaan, bukan beberapa, hanya satu persamaan dan perbedaan yang ada di antara ejaan dan transliterasi. Nah, persamaannya adalah bahwa baik ejaan dan transliterasi
itu sama-sama mengatur cara penulisan dengan huruf Latin. Nah, bedanya adalah bahwa ejaan bahasa Indonesia itu mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, sedangkan transliterasi adalah tata cara penulisan dengan merubah penulisan dari huruf selain huruf Latin menuju huruf Latin. Artinya, misalkan dalam tata bahasa penulisan bahasa Arab itu ada penggunaan huruf-huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu ketika dibunyikan itu dirubah menjadi penulisan dengan huruf Latin. Nah, itulah perbedaan antara transliterasi dengan ejaan. Nah, itu seperti contoh kasus transliterasi Arab Latin dari penggunaan huruf Arab menuju huruf Latin. Nah, itu lain hal dengan penggunaan huruf Jepang, penggunaan huruf Rusia, dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya adalah keduanya sama-sama merupakan tata cara penulisan huruf Latin, tetapi bedanya adalah kalau ejaan itu tergantung dari tata bahasa yang digunakan. Kalau bahasa Indonesia ya berarti tata cara yang mengatur penulisan bahasa Indonesia. Kalau transliterasi itu tata cara yang mengatur penulisan dari huruf Latin menuju ke dari huruf asing menuju ke huruf Latin. Ya, teman-teman, kiranya bisa dipahami. Nah, dalam pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, ini pembahasan yang kelima. Nah, huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia ini setidaknya ada 26 huruf konsonan, ya, dari mulai A sampai Z. Nah, vokalnya ada 5 ya, teman-teman. Ada vokal A, vokal E, vokal I, vokal O, dan vokal U. Diftongnya ada 3, I, AU, dan OI, dan 4 gabungan huruf konsonan, yakni KH, NG, NY, dan juga SY. Nah, sebagai pemberitahuan saja, bahwa masih banyak masyarakat kita yang acap kali salah dalam pelafalan sebuah kata atau singkatan, ya teman-teman, yang mana seharusnya mereka bisa melihat bagaimana tata cara pembunyian sebuah lambang huruf dalam bahasa Indonesia, seperti pada pelafalan huruf C. Huruf C ini sering dilafalkan dengan C, ya, dengan C. Nah, padahal yang benar adalah C. Sebagaimana contoh kasus dalam melafalkan singkatan AC, WC. Itu kan yang benar seperti itu, teman-teman. Bukan WC atau AC. Tetapi kita familiar mendengar kata-kata tersebut. Padahal C di situ bukan disebut dengan C, tapi C. Nah, sebagaimana kita biasa menyebut gedung WTC, terus ATC, PC, dan lain sebagainya. Nah, juga seperti singkatan CD, celana dalam. Nah, itu sering disebut dengan CD, ya kan? Nah, itu salah, teman-teman, ya. Tetap CD. Nah, juga seperti asap seharusnya, tapi kita dengar asep. Asam seharusnya, tapi kita dengar asem. Dan masih banyak kesalahan yang perlu kita revisi dan kita ralat dalam setiap penggunaan bahasa kita agar melestarikan budaya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Nah, adapun kesalahan dalam menggabungkan huruf konsonan. Nah, huruf konsonan tadi, teman-teman, itu hanya ada 4 ya gabungan huruf konsonan dalam bahasa Indonesia, yakni hanya KH, NG, NY, dan SY. Selebihnya itu tidak ada. Kalaulah ada, itu berarti bahasa yang digunakan bahasa yang tidak baku. Nah, teman-teman bisa melihat tuh, biasanya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika teman-teman menulis contoh lah dalam contoh ini, kata bakti tanpa H. Nah, teman-teman menggunakan H tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasti yang muncul adalah kata ini tidak baku, bentuk tidak baku dari kata bakti. Pasti seperti itu, teman-teman. Seperti Ramadan, salat dengan H, padahal seharusnya tanpa H. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat ya, ini contoh-contohnya. Nah, lalu selanjutnya
pemakaian huruf kapital, teman-teman. Nah, ini merupakan penggunaan huruf kapital di awal dalam menulis nama diri. Nah, ini juga banyak nih kesalahan yang terjadi di antara penulis dalam menulis huruf kapital. Nah, sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa dalam menulis nama diri itu harus menggunakan huruf kapital di awal katanya. Nah, bagaimana sih nama diri itu? Apa sih yang disebut dengan nama diri? Nah, dapat kita ketahui teman-teman bahwa nama diri itu dipakai untuk menyebut nama diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan sebagainya. Dalam makna ini ada kata tertentu yang bisa ditafsiri sebagai sesuatu yang sudah pasti. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa nama diri itu sudah pasti atau satu-satunya atau tidak ada yang lain, teman-teman. Seperti contoh nama saya Muhammad Awwaluddin Al-Ayyubi. Nah, berarti itu nama diri yang mana tidak ada nama orang lain yang seperti saya. Kalaupun ada, mereka berbeda orang. Nah, jadi itu ya teman-teman disebut dengan nama diri. Nah, sebagai contoh berikut nih teman-teman. Kalimat pertama saja ya. Mereka adalah siswa sekolah dasar sekecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nah, sekolah dasar di sini bukan nama diri teman-teman. Karena ini penggunaannya umum. Mereka semua adalah siswa sekolah dasar. Sekolah dasar yang mana? Nah, ini maksud umum teman-teman. Tapi kalau nama diri itu bentuknya khusus. Ya, seperti contoh yang pada kalimat ketiga. Mereka adalah siswa Sekolah Dasar Negeri 03 Pagi Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, ini merupakan contoh Sekolah Dasar Negeri 03 Pagi Lubang Buaya merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan bertingkat sekolah dasar dengan nama Sekolah Dasar Negeri 03 Pagi Lubang Buaya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kesalahan juga yang terjadi pada penulisan gelar akademik. Nah, seperti misalkan mereka itu adalah para sarjana ekonomi dengan S gede dan E-nya gede. Nah, ini salah teman-teman ya. Nah, kenapa salah? Karena tidak ada pada sebelum prafrasa ini atau gelar akademik ini sebuah nama diri. Nah, jadi kalau tidak disematkan dengan nama diri, maka dia ditulis dengan huruf kecil saja semuanya. Nah, lain hal dengan disematkan oleh nama seseorang. Seperti contoh pada contoh berikut, Ahmad merupakan sarjana ekonomi. Nah, itu baru teman-teman, S-nya gede dan E-nya juga gede. Dan dengan huruf kapital atau ya. Nah, lalu pembahasan selanjutnya terkait dengan penggunaan huruf kapital dalam penulisan nama jabatan. Nah, ini mungkin banyak juga yang terjadi kesalahan. Seperti contoh kalimat seperti ini misalnya teman-teman. Para presiden di dunia mengadakan pertemuan di wilayah Jakarta. Nah, para presiden tersebut ditulis dengan huruf P kecil teman-teman, karena presiden itu tidak disematkan karena pada kata presiden tersebut tidak disematkan oleh nama seseorang. Nah, lain hal ketika Bapak Presiden Joko Widodo mengadakan perjumpaan pers dengan mahasiswa Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu presidennya dengan P karena disematkan oleh nama diri, yakni Presiden Joko Widodo. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Begitupun juga dengan contoh-contoh jabatan yang lain seperti lurah, camat, sekretaris jenderal, direktur, rektor, dan lain hal sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan pada penulisan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nah, ini juga ditulis di awal katanya dengan huruf kapital ya teman-teman. Nah, seperti contoh negara Saudi Arabia. Nah, N-nya tidak perlu gede teman-teman karena negara itu umum. Nah, kata Saudi Arabia ini yang S-nya gede, A-nya gede karena itu merupakan nama diri. Nah, negara Indonesia, N-nya kecil saja teman-teman. Indonesianya baru I-nya dengan menggunakan huruf kapital. Suku Betawi, nah S-nya huruf kecil, tapi B-nya huruf besar. Bukan sukunya S-nya huruf besar, B-nya juga huruf besar. Itu salah teman-teman ya.
Nah, lain hal dengan begitu juga dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia B-nya ditulis dengan huruf kecil dan I-nya ditulis dengan huruf kapital. Pada contoh kasus kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi dalam contoh kasus lain, para siswa Sekolah Dasar MI Darussalam pada hari Senin belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini ditulis B-nya dengan huruf kapital, teman-teman, tetap. Karena bahasa Indonesia ini merupakan satu gabungan nama diri dari mata pelajaran. Yang mana kalau misalkan dihapus bahasanya, maka yang timbul adalah kerancuan dalam makna kata tersebut. Seperti tadi coba kita hilangkan, mereka belajar mata pelajaran Indonesia. Nah, apa itu kan maksudnya jadi tidak jelas, jadi abstrak. Nah, disitulah fungsi kita memahami penggunaan huruf kapital atau tidak, teman-teman. Nah, lalu pembahasan selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital dalam penulisan nama geografi. Ya, teman-teman. Nah, nih nama geografi ini nih juga sering salah. Seperti contoh kalimat, banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali pada saat liburan akhir tahun. Nah, pada kalimat tersebut, kata pulau ditulis dengan huruf awal kecil. Seharusnya ditulis dengan huruf kapital, karena kata tersebut merupakan bagian nama geografi. Kata pulau, danau, sungai, gunung, bukit, selat, teluk, dan laut ditulis dengan huruf kecil di awalnya jika tidak menjadi nama bagian geografi. Nah, ditulis dengan huruf kecil kalau tidak disematkan sebuah nama geografi, teman-teman. Seperti contoh, sungai-sungai itu sangat indah, gunung-gunung itu sangat tinggi, dan lain hal sebagainya. Tapi kalau misalkan Gunung Slamet, itu G-nya ditulis dengan huruf kapital, teman-teman. Begitu juga dengan Sungai Musi, Sungai Amazon, Danau Toba, Laut Merah, Laut Selatan, Laut Jawa. Itu semua ditulis pada awal katanya dengan huruf kapital, teman-teman. Nah, penggunaan huruf kapital dalam penulisan nama geografi juga nih masih nih. Nah, lain hal yang tadi, kalau itu kan menunjukkan nama geografi ya. Nah, kalau ini nama geografi tersebut telah masuk ke dalam unsur jenis, teman-teman. Jadi tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Nah, seperti contoh, kita dapat membeli jeruk Bali di pasar tradisional. Nah, kata Bali di sini ditulis dengan awalan huruf kapital. Nah, ini salah, teman-teman. Seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Karena Bali yang memang pada hakikatnya dia merupakan nama diri sebuah daerah di Indonesia, itu telah menjadi sebuah nama jenis dari jenis jeruk. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Nah, dalam bahasa ilmiah atau bahasa biologi, nah, nama jenis itu baik itu tanaman, tanaman, buah-buahan, hewan, itu pasti mempunyai nama latinnya, teman-teman. Nah, kita bisa merujuk pada nama-nama latin tersebut. Nah, contoh lain adalah kita bisa menyandingkan antara nama tersebut dengan jenis yang lain. Seperti halnya jeruk Bali bisa kita sandingkan dengan jeruk nipis. Nah, itu ya, teman-teman. Terus juga misalkan gula Jawa bisa kita sandingkan dengan gula aren, gula pasir, gula merah. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi bisa disandingkan dengan jenis daripada makanan atau tumbuhan atau hewan tersebut, teman-teman. Nah, bagaimana dalam penulisan batik Solo nih, teman-teman? Pada contoh kasus, harga batik Solo di Pasar Tanah Abang, Jakarta sangat bervariasi. Nah, pada kalimat tersebut kata Solo ditulis dengan huruf kecil. Nah, ini salah, teman-teman. Seharusnya kata Solo ditulis dengan huruf awalan S kapital. Karena Solo tersebut bukan bagian dari nama jenis batik, tetapi merupakan bagian daripada nama jenis sebuah daerah di Indonesia. Nah, nama jenis batiknya adalah batik tulis, batik tulis, batik centing. Nah, itu tuh nama-nama jenis batik, teman-teman. Tapi kalau batik Jogja, batik Solo, batik Kudus, batik Betawi itu merupakan sebuah nama yang tidak bisa disejajarkan dengan jenisnya, tapi bisa disejajarkan dengan letak geografisnya. Nah, terakhir pembahasannya adalah
kesalahan nih, banyak kesalahan juga yang terjadi pada penulisan kata yang menyatakan hubungan kekerabatan yang digunakan sebagai sapaan dan sebagai pengacuan, teman-teman. Nah, seperti contohnya pada novel-novel ya, teman-teman. Nah, seperti contoh kalimat nomor 1, surat saudara atau bapak sudah saya terima minggu yang lalu. Nah, contoh yang ketiga nih teman-teman, dia mempunyai 5 orang saudara yang ditinggal di kampung. Nah, perbedaannya pada kalimat pertama, kata S itu ditulis dengan huruf kapital, sedangkan pada kalimat ketiga, kata saudara itu ditulis dengan S kecil, teman-teman. Nah, perbedaannya adalah kalau kata saudara pada kalimat 1 itu merupakan bentuk panggilan yang menyatakan hubungan kekerabatan juga, jadi disapa gitu kan, surat saudara atau bapak sudah saya terima minggu yang lalu. Nah, tetapi contoh yang kasus yang ketiga itu bukan sebagai bentuk sapaan walaupun menunjukkan makna hubungan kekerabatan, juga bukan sebagai bentuk pengacuan. Nah, pengacuan di sini seperti apa sih, teman-teman? Nah, makna pengacuan adalah makna yang tersirat, makna lain daripada makna sapaan, teman-teman. Jadi seperti contoh, kalau tidak salah kakek akan ke Jakarta ya, Dik. Nah, kata kakek ini ditulis dengan huruf kapital awal karena dia sebagai pengacuan. Pengacuan dalam arti lain sebagai bentuk lain dari panggilan sapaan. Nah, jadi diacu kepada sang kakek. Niatnya sang anak ini ingin memanggil sang kakek tersebut, teman-teman, pada hakikatnya. Nah, jadi itu ya, teman-teman, bisa kita pahami. Nah, cukup sekian pembahasan saya terkait dengan ejaan dan pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.